pulangnya Nabi Muhammad SAW dari Mi'raj, salat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi secara berjamaah dengan para sahabatnya pada waktu itu adalah salat zuhur. Makanya kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, pembahasan as-salawat al-maktubah, salat-salat yang difardukan oleh Allah, pertama pasti dimulai dengan salat zuhur terlebih dahulu. Juga ada pula yang menyampaikan di salat zuhur itu ada kejadian dipindahnya kiblat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Maqdis menuju ke Al-Haram, Masjidil Haram yang ada di Ka'bah. Di dalam riwayat terjadinya juga di salat zuhur. Pada waktu itu Nabi melakukannya bersama para sahabat di masjid yang sekarang dikenal dengan Qiblatain, Dzul Qiblatain. Disebut masjid itu Dzul Qiblatain yaitu memiliki dua kiblat, karena di rakaat kedua di salat zuhur itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami Allah Subhanahu wa taala telah melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana wajahmu yang setiap kali menengadah ke arah langit. Berbolak-baliknya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sudah sejak awal mengharap kiblat itu dipindah ke arah ke Ka'bah. Jadi Nabi sendiri sudah mengharap kiblat itu ke arah Ka'bah. Makanya di dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kiblat itu dipindah ke arah Ka'bah, Nabi waktu melakukan salat fardu tetap menghadap ke arah Baitul Maqdis, tetapi yang berada di belakang Ka'bah. Jadi menghadap dua kiblat sekaligus, menghadap Ka'bah dan menghadap Baitul Maqdis. Jadi berada di belakang sisi Ka'bah yang menjadikan dia bisa langsung menghadap ke Ka'bah dan Baitul Maqdis, karena sejak mula Rasulullah SAW itu mengharap kiblat itu ke arah Ka'bah. Nah, pada waktu salat zuhur itu di rakaat kedua dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu. Nah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bagaimana perubahan itu terjadi. Sebab perubahannya 180 derajat. Dari kanan langsung belok, dari selatan langsung belok ke utara. Nah, waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada ulama yang menjelaskan langsung menghadap ke arah Ka'bah di rakaat ketiganya, lalu makmumnya membuka jalan bagi Nabi, masyhur. Nabi jalan ke depan, kemudian makmum mengikuti arah Nabi, dan pada saat itu pula terjadi perpindahan kiblat, dan itu juga di salat zuhur. Nah, salat fardu kita sudah mengetahui bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sejak awal pembahasan kita, dan bahayanya orang yang meninggalkan salat fardu ini. Satu kali meninggalkan salat fardu, namanya dan nama ayahnya dicantumkan di pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan min ahlin nar. Satu kali. Bagaimana kalau dua kali, tiga kali, empat kali? Karena itu sebagian ulama mengatakan meninggalkan salat fardu itu menyebabkan mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Menyebabkan mati su'ul khatimah. Jika meninggalkannya dengan sengaja dan itu berulang-ulang dilakukan. Nah, yang paling parah itu di salat subuh biasanya. Salat subuh ini banyak sekali orang yang meninggalkan salat subuh sengaja. Sudah tahu masuk azan dan dia sadar waktu azan itu, dia mendengar suaranya azan, kemudian dia tidur lagi. Ini berarti meninggalkan salat fardu secara sengaja, dan ini hukumnya dosa dan dosanya besar. Wajib bertaubat dan harus segera mengqadha salatnya, tidak boleh menunda-nunda. Dan kalau itu diulang-ulang berkali-kali bisa berbahaya bagi pelakunya. Nah, makanya di dalam rumah tangga masalah salat fardu ini tidak ada kompromi. Mau kecil mau besar, sejak kecil sudah harus dididik melakukan salat fardu, supaya nanti kalau sudah masanya 7 tahun dia sudah bisa melakukan salat fardu itu dengan baik. Mulai lahir sudah mulai diajarkan Al-Fatihah dulu.
Jangan diajarkan lagu dangdut dulu, lagu dangdutnya apal terlebih dahulu, lagu A, lagu B, Fatihahnya tidak apa. Mulai lahir langsung Al-Fatihah, titik. Nyebut dulu Allah, 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 Allahu Akbar, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, supaya lidahnya ini terbiasa dengan lafaz Allah dan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ajarkan Al-Fatihah supaya nanti mudah. Salat fardu itu karena bacaan yang wajib yang paling panjang adalah Al-Fatihah. Bacaan yang lain pendek semua yang wajib. Yang paling panjang Al-Fatihah. Nomor 2 tasyahud. Tasyahud itu paling panjang setelah Al-Fatihah. Nah, kalau sudah bisa Al-Fatihah, mulai diajak ikut bergabung di dalam sholat walaupun dia mainan. Lihat ayahnya melakukan sholat, ibunya melakukan sholat di rumah, lama-lama nanti dia melakukan gerakan itu dan dia bisa sendiri tanpa susah payah. Kalau itu memang keluarganya melakukan sholat. Kalau keluarganya ayahnya pergi ke A, ibunya pergi ke C, ya anaknya sama siapa di rumah? Nah, harus diperhatikan. Karena sholat ini sangat penting sekali, seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, dan bahkan disebutkan di dalam hadis banyak sekali sholat itu tiang agama. Di hadis yang lain, pertama kali yang dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat fardu. Kalau sholat fardunya beres, hisab ke depannya ini banyak diskonnya, banyak dikorting oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu sholat fardunya ini rusak, nah hisab ke depannya ini lebih dipersempit lagi, lebih dipersempit, dan ampunannya lebih tipis, kadar ampunan bagi orang tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita min ahli shalah, termasuk orang-orang yang menjaga salat dengan baik dan benar insyaallah. Nah, kemudian di samping ada salat fardu, ada salat sunnah. Salat sunnah ini yang juga harus diperhatikan. Salat sunnah definisinya sudah pernah kita bahas. Jika kita lakukan, kita mendapat pahala. Jika kita tinggal, kita tidak berdosa. Berbeda dengan fardu. Fardu sama dengan wajib. Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggal dosa. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Tapi saya tambah definisinya. Definisinya saya tambah. Ditinggal tidak berdosa tapi merugi. Merugi. Sebab sekarang ini pelajaran di sekolah, sholat sunnah definisinya dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang sekarang ditinggal tidak apa-apa, lebih baik enggak. Karena orang sekarang lebih condong pergi ke tempat-tempat yang memuaskan hawa nafsu daripada ibadah. Harus ditambah, dilakukan mendapat pahala, ditinggal tidak berdosa tapi merugi. Merugi karena kita meninggalkan keuntungan. Sunnah ini keuntungan, fardu itu adalah modal. Banyak anak sekolah sekarang, ayo sholat sunnah ba'diyah. Cuma sunnah kok. Mau apa kita kerjakan? Mau apa kita capek-capek mengerjakan sunnah? Karena definisi yang masuk ke dalam otaknya, ditinggal tidak apa-apa. Ditinggal tidak apa-apa. Ya sudah, lebih baik ditinggal. Mau apa kita capek-capek? Kita ditinggal tidak apa-apa. Padahal ditinggal itu merugi. Sebab sunnah itu kelebihannya diantaranya satu, menambal kekurangan yang mungkin terjadi di dalam sholat fardu. Siapa yang berani mengaku sholat fardunya sempurna? Gak ada. Sholat fardu kita ini banyak lubangnya, banyak sekali lubangnya. Nah, dengan melakukan sholat sunnah ini, lubang-lubang yang ada di sholat fardu ini bisa ditambal. Kemudian diantaranya lagi, sholat sunnah ini punya nilai plus, punya keutamaan-keutamaan yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang perlu kita kejar. Kemudian yang ketiga, sunnah ini bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah ini merupakan jalan pintas untuk mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang bisa mencapai Allah tanpa melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah ini harus diperhatikan seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta kuntu uhibba. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi,
hambaku ini terus menerus mendekat kepadaku melalui ibadah-ibadah sunnah. Nama lain dari sunnah adalah nafilah, nawafil jamaah. Nama lain dari sunnah. Hambaku ini terus menerus mendekat kepadaku melalui ibadah sunnah hatta kuntu uhibbah, sampai aku ini mencintainya. Yang perlu kita garis bawahi adalah ibadah sunnah tadi. Ibadah sunnah ini menjadi sarana terbesar untuk mendapat cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang meninggalkan sunnah, maka kemungkinan mendapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala itu tipis sekali. Atau kalaupun dia mendapat cinta itu memakan waktu yang sangat lama. Sebab ibadah sunnah ini bisa memotong jalan untuk mencapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta kuntu uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi ila akhir hadits. Kalau aku sudah mencintai hambaku tadi, maka akulah pendengarannya ketika dia mendengar, akulah penglihatannya ketika dia melihat, dan akulah tangannya ketika dia menjamah, dan aku pula kakinya ketika dia berjalan. Artinya orang-orang yang sudah mendapat cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, dia pasti melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan terbebas dari kepentingan hawa nafsu, dari kepentingan syaitan, dari kepentingan duniawi. Yang dia lakukan semua kepentingan ilahi, hal-hal yang bisa mendatangkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika memandang, pandangannya itu pandangan yang bisa mendatangkan ridha Allah. Ketika mendengar juga begitu. Ketika menjamah dengan tangannya ketika dia berjalan, semuanya pandangannya, perbuatannya, ucapannya, semuanya bisa mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia telah terbebas dari ikatan nafsu. Dan sunnah itu, ibadah sunnah itu termasuk salah satu sarana untuk menundukkan hawa nafsu seseorang. Biasanya seperti yang saya sampaikan, orang melakukan fardu bisa jadi karena tekanan, karena dia takut masuk neraka. Tapi kalau orang melakukan ibadah sunnah, biasanya kebanyakan karena kesadaran. Kalau fardu karena takut masuk neraka. Ini kalau saya tinggalkan saya masuk neraka. Tapi kalau sunnah ini tidak dapat hukuman kalau ditinggalkan, tapi dia masih melakukan. Ketika dia melakukan itu, ibadah sunnah itu, pada saat itu dia menekan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsu itu yang nantinya bisa mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu saja untuk mencapai semua ini butuh istiqamah. Tidak bisa kita melakukan semuanya secara tiba-tiba, mendadak langsung melakukan ibadah sunnah yang ada, malah tidak benar. Kadang-kadang orang ini dihembuskan oleh setan ketika dia mulai niat mau baik, mau menjadi baik. Setan itu menghembuskan bisikan ke dalam telinganya, dibisiki oleh setan supaya dia melakukan seluruh ibadah sunnah tadi. Tapi ketika dia melakukan semua itu dalam sehari, kemudian dia merasa itu berat, karena dia baru mau baik, sudah melakukan semua ibadah. Ketika dia merasa berat, besoknya dia tinggalkan semua. Ini salah satu jerat setan. Jadi ketika kita mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dianjurkan kita kembali secara bertahap. Apa yang kita mampu, kita lakukan terlebih dahulu. Tidak perlu membebani diri kita, karena nanti yang terjadi malah justru bisa patah, tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Nah, seperti cerita satu orang yang baru masuk Islam. Ada satu orang Yahudi masuk Islam, datang ke tempat satu orang Islam. Dia kemudian membicarakan bahwa dia punya keinginan masuk Islam, lalu bersyahadat masuk Islam. Masuk Islam pada malam hari. Pulang Yahudi tadi. Ini orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak punya metode dalam berdakwah. Kebanyakan manusia seperti itu, tidak punya metode dalam menyampaikan Islam.
jam 3 malam orang ini ke rumah Yahudi tadi, diketok pintu rumahnya. Jam 3 malam. Tok 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 tok, diketok. Kata Yahudi tadi, "Ini ada apa ini?" "Baru jam 3 malam," kata dia. "Salat malam, mari kita pergi salat malam." Baru masuk Islam, malamnya sudah diajak salat malam. Salat fardunya dia belum tahu ini. Salat malam ini pahalanya besar, nanti kita bisa dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Oh begitu ya?" "Iya, ayo kita salat malam." "Ya khair, jalan salat malam." Dia mengikuti ini, belum tahu nih 2 rakaat, 4 rakaat, la ilaha illallah, ini salat apa? 8 rakaat tidak selesai salatnya. Habis itu dia mau balik ke rumahnya setelah salat malam, jangan, tunggu sebentar lagi salat subuh. Nah ini kita mau apa ini? Dengarkan, saya mau baca Quran. Kamu belum bisa baca Al-Quran, saya mau baca Al-Quran. Baca Al-Quran sampai adzan subuh. Adzan subuh, ayo kita sholat fajar. Selesai fajar, ayo sholat subuh. Sholat subuh. Selesai sholat subuh, mau pulang ini, sudah ngantuk. Kata dia, jangan. Yang tidur habis sholat subuh nanti miskin, tidak bisa kaya-kaya. Jangan tidur habis sholat subuh, karena ada hadis nabinya ya. Kita harus berdiri, duduk, baca wirid bersama sampai terbit matahari. Duduk dia sama nahan ngantuknya nih Yahudi tadi sampai terbit. Habis itu kita sholat ini isyraq. La ilaha illallah, sholat isyraq. Mau istirahat sebentar, jangan sebentar. Kita baca Quran lagi, tadarusan sebentar. Habis itu kena duha, duhur dijemput lagi. Habis itu asar ada roha, hadir roha. Malamnya maulud. Habis isya saya murtad lagi, katanya Yahudi. Gak kuat saya. Yahudinya ini murtad lagi habis isya. Saya murtad lagi. Jam 3 malam diketok. Mau apa ini? Sholat malam lagi. Saya sudah keluar dari Islam, kata Yahudinya. La ilaha illallah. Yang salah bukan Yahudinya, yang salah ini orang Islamnya. Karena orang itu mencapai sesuatu harus bertahap, gak bisa dari TK langsung mau melakukan yang dilakukan universitas, gak bisa. Ada bagiannya masing-masing. Anak TK dikasih pelajaran mahasiswa, dia gak bisa nangkep. Dikasih tugas mahasiswa, dia juga gak bisa melakukan. Harus bertahap, TK, habis itu SD, habis itu SMP, habis itu SMA, habis itu universitas. Nah, kita ini tahu posisi kita masing-masing. Kita tahu. Kalau ibadah fardu tidak ada tawar-menawar lagi. Harus setiap orang Islam melakukan itu. Ibadah sunnah, kita tahu posisi kita masing-masing. Saya sanggupnya baru sholat ba'diyah maghrib misalnya. Ya sholat ba'diyah maghrib sudah, lakukan itu. Jangan ditinggalkan tadi. Setelah melakukan sekali, jangan ditinggalkan selama-lamanya. Sebab keistiqomahan itu yang paling penting. Bukan banyaknya ibadah yang dipentingkan, tapi istiqomah itu yang dipentingkan. Istiqomah itu yang bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dalam ibadah sunnah ya. Di dalam hadis istiqomah itu konsisten. Jadi terus menerus, tidak ditinggalkan. Di dalam hadis disebutkan ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang langgeng, yang terus-menerus, yang konsisten, walaupun sedikit itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling dicintai berarti itu yang bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istiqomah itu butuh kesabaran dan butuh semangat. Jadi bukan sesuatu yang mudah, tapi sesuatu yang sulit. Kapan kita dihitung istiqomah? Ketika mulai timbul rasa malas. Biasanya kalau pertama kali melakukan ibadah itu nggak malas. Pertama kali, ini hal baru kan, dia lakukan itu nggak malas. Coba tunggu 2 hari, 3 hari mulai malas. Nah, kapan orang itu bisa disebut istiqomah atau tidak? Mulai timbul rasa malas itu, dia masih tetap melakukan ibadah tadi atau enggak? Berjuang dia melakukan ibadah tadi atau tidak? Kalau dia berjuang melakukan ibadah tadi, maka dia memiliki istiqomah tadi, konsisten dalam melakukan ibadah. Tapi kalau dia pada waktu timbul rasa malas tadi, kemudian dia menuruti rasa malasnya,
meninggalkan ibadah tadi, maka dia belum bisa istiqomah dalam melakukan ibadah tadi. Padahal istiqomah itu yang penting. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia mengatakan di dalam salah satu kitabnya, al-istiqamatu khairum min alf karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat, 1000 kelebihan. Jadi dia juga mengatakan, jangan kalian ikuti seseorang karena memiliki keramat. Jangan kalian ikuti, jangan jadikan orang itu panutan kalian karena dia bisa terbang di udara atau jalan di atas air. Tapi jadikan orang yang kalian teladani itu adalah orang yang beristiqomah dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena istiqomah itu yang susah. Kalau jalan di atas air, terbang di udara, itu gampang. Gampang. Jalan di atas air, terbang di udara, gampang. Orang yang terbang di udara itu, ada seorang ulama yang mengatakan, orang terbang di udara, kamu tidak lebih pintar dari burung. Burung itu sudah bisa terbang di udara, nggak lebih pandai dari burung. Tidak ada istimewanya. Burung itu ada jutaan miliaran burung yang terbang di udara. Berenang jalan di atas air, nggak lebih hebat daripada ikan. Tidak lebih hebat daripada ikan. Dan begitu seterusnya. Tapi yang hebat adalah orang yang istiqomah. Bahkan iblis itu tergelincir karena dia tidak beristiqomah dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ini ibadahnya luar biasa, sampai disebutkan di dalam tafsir. Saya pernah menyampaikan, tidak ada satu jengkal tanah di muka bumi ini yang dulunya kecuali pernah dibuat sujud oleh iblis. Termasuk tanah kita ini, mungkin dulunya pernah dijadikan tempat sujud oleh iblis ini. Siapa yang diantara kita yang punya kemampuan beribadah seperti itu? Tidak punya. Tapi dia tidak punya istiqomah. Kalah iblis ini. Kalahnya di istiqomah ini, istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu dia mengikuti kepentingan hawa nafsunya dan dia tergelincir keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembahasan sunnah. Salat sunnah yang pertama kali harus kita ketahui adalah salat sunnah witir. Salat sunnah witir. Ada yang mengatakan salat sunnah ini adalah salat sunnah yang paling afdol. Ada lagi yang mengatakan tidak, yang paling afdol adalah salat sunnah Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Idain, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi khilaf di antara para ulama. Ada yang cenderung mengatakan salat sunnah witir ini yang lebih afdol. Tapi urut-urutannya ini penting juga untuk diketahui. Salat sunnah witir ini dulunya hukumnya wajib. Dulunya tidak disunahkan, tapi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi dan untuk para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya kemudian ada yang mengatakan ini yang paling afdal, jangan sampai ketinggalan. Sebab dulunya pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kewajiban itu dimansuh, dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para sahabat, tetapi bagi Nabi tetap, bagi Nabi Muhammad tetap wajib. Dihapus kewajibannya bagi para sahabat, tapi bagi Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib, tetap wajib hukumnya. Walaupun terjadi khilaf juga di antara para ulama, sebab mazhab Abu Hanifah masih menyatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib menurut mazhab Abu Hanifah. Makanya yang meninggalkan berdosa, walaupun dosanya tidak sama seperti meninggalkan sholat fardu. Sholat fardu keutamaannya sangat besar sekali, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha witra yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil.
dan dia Allah subhanahu wa ta'ala menyukai bilangan yang ganjil. Nah itu adalah salat witir itu, salat sunnah witir itu. Nah salat sunnah witir itu paling sedikitnya 1 rakaat. Paling sedikitnya 1 rakaat. Umumnya dikerjakan oleh Nabi 3 rakaat. Sempurnanya 11 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang melakukan witir itu 1 rakaat saja sudah sah. Sebab witir itu ganjil, 1 rakaat dia sudah sah. Nah, bilangan witir ini dikerjakan 2 rakaat dan kemudian diakhiri dengan 1 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian diakhiri dengan 1 rakaat. Dalilnya hadis Nabi Muhammad SAW, salatul lail masna masna, kata Rasulullah. Salat malam itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Maka tidak boleh mengerjakan salat malam 4 rakaat, 4 rakaat, enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Kalau hadir di satu masjid melakukan salat tarawihnya 4 rakaat 1 salam, enggak sah. Karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW ini. Harus 2 rakaat 1 salam. Oh, masjid itu cuma 8 rakaat tarawihnya, sah. 8 rakaat enggak apa-apa, karena tarawih itu 2 rakaat saja sudah sah. Sudah dapat sunnah tarawih. Tapi mengerjakannya harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau witirnya dikerjakan 3 rakaat 1 salam yang terakhir, ada yang mengatakan sah. Sebab 3 rakaat bukan hitungan 4. Dan itu tergolong ganjil. Sebab witir itu ganjil walaupun khilafus sunnah. Bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab sunnahnya yang jelas dinyatakan di dalam hadis 2 rakaat ditutup dengan 1 rakaat. Ditutup dengan 1 rakaat. Nah, kemudian niatnya niat witir yang 2 rakaat itu usolli salata sunnata minal witri. Ada kata-kata minal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Harus menggunakan minal witri sebab kalau 2 rakaat 1 salam, setiap 2 rakaat 1 salam kan jadi aneh. Salatnya niatnya witir, tapi padahal 2 rakaat. 2 rakaat itu bukan ganjil, 2 rakaat genap. Makanya harus ditambah minal witri. Minal witri itu artinya bagian dari ganjil. Bagian dari ganjil. Nah, itu niat yang 2 rakaat. Kemudian yang 1 rakaat usolli salata sunnatal witr rak'atin lillahi ta'ala. Artinya 1, bukan rak'ataini. Rak'ataini 2. Rak'atin itu 1 rakaat. Lillahi ta'ala itu ketika melakukan yang 1. Rak'atan bisa juga. Rak'atan bisa juga sebagai kata keterangan ya, kalau rak'atan ya. Kalau rak'atin badalnya witir itu tadi. Rak'ah bisa juga disukun itu, sama aja, tidak ada apa namanya perbedaan. Karena kalau disukun kan jadi hamzah bunyinya, ya. Rak'ah. Taknya tak marbutah soalnya. Salat witir yang jangan sampai kita meninggalkan adalah 3 rakaat. Jangan sampai kita meninggalkan setiap malamnya. Kalau kita mampu, jadikan 11 rakaat. Waktunya salat witir setelah isya, sebelum terbit fajar subuh. Setelah isya, sebelum terbit fajar subuh. Tentunya lebih bagus lagi kalau kita lakukan setelah ba'diyah isya, mengingat ada hadis yang mengatakan sholat witir itu adalah sholat yang terakhir. Walaupun kalau mau melakukan sholat lagi setelah sholat witir itu
tetap sah, hanya saja larangan itu larangan makruh untuk sebagian ulama, dimakruhkan saja, dimakruhkan. Nah, mengenai kebiasaan sahabat melakukan sholat witir, juga kebiasaan Nabi Muhammad SAW, terjadi khilaf di antara ulama. Ada beberapa sahabat yang melakukan sholat witir itu sebelum terbitnya fajar subuh, jadi di sepertiga malam akhir dia bangun malam. Pada waktu dia bangun malam itu dia melakukan 11 rakaat witir itu, lalu kemudian berdoa sampai terbit fajar subuh. Jadi sholat witir itu dia lakukan di sepertiga akhir malam, semuanya 11 rakaat itu dilakukan semua di akhir malam. Namun ada sebagian sahabat yang melakukan 3 rakaat terlebih dahulu setelah Isya dan ba'diyah Isya, 3 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, kemudian melanjutkan sisanya digunakan nanti untuk di akhir malam, karena menjaga pendapat yang mengatakan bahwa witir itu wajib, ditakutkan kalau tidak dikerjakan nanti tidak mengerjakan sama sekali. Makanya yang 3 itu dikerjakan dulu setelah Isya, sudah aman dulu. Sudah aman kan? 3 rakaat sudah dikerjakan, sisanya nanti ketika bangun malam dilanjutkan 8 rakaat. Setiap 2 rakaat itu niatnya minal witri. Karena termasuk bagian dari 3 rakaat yang sudah dikerjakan setelah Isya. 8 rakaat, 8 tambah 3 kan 11. 3 rakaatnya setelah Isya, 8 rakaat akhirnya, 8 rakaat. Itu yang dilakukan oleh sebagian para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, salaf pendahulu kita mengambil metode yang ringan ini, yang bisa dilakukan oleh semua orang awam, ya kan? 3 rakaat dulu dilakukan setelah Isya. Jadi setiap orang awam seperti kita ini tidak mungkin meninggalkan sholat witir. Sudah dilakukan dulu, nanti di pertengahan malamnya bangun, melanjutkan 8 rakaat witirnya, dan 8 rakaat yang dilakukan witir itu sudah tergolong sholat tahajud. Sudah tergolong sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah segala sholat yang dilakukan di pertengahan malam dan didahului tidur terlebih dahulu. Itu namanya sholat tahajud. Kita mau sholat apa aja, kalau itu dilakukan di pertengahan malam dan didahului tidur, itu namanya sholat tahajud. Walaupun pada saat itu kita sedang sholat istikharah atau sholat hajat atau sholat taubat, itu juga dikategorikan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi. Fatahajjat itu bangunlah kamu malam dari tidur kamu melakukan sholat itu. Nah, namanya semua sholat itu dinamakan sholat tahajud. Jadi tidak ada niat khusus usolli sunnatat tahajud. Walaupun kalau mau niat itu nggak ada masalah juga, boleh. Kemudian itu sholat witir. Setelah sholat witir ada sholat id. Ada sholat id. Sholat id ada 2, kita sudah tahu, tidak ada salahnya kita ulang lagi. Ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Tata caranya sama. Idul Fitri dilakukan setelah Ramadan, di hari raya Id itu, di hari raya Id disebut sholat itu Idul Fitri karena dari kata fitrah. Fitrah sebab setelah Ramadan 30 hari itu atau sebulan itu, umat Muhammad SAW ini disebut di dalam hadis seperti baru dilahirkan kembali oleh ibunya. Makanya dia disebut fitrah, suci kembali. Salatnya juga disebut salat Idul Fitri. Kata Id itu dari kata tahunan, ada ya'udu. Ada lagi yang mengatakan perayaan. Nah, kemudian selain Idul Fitri ada Idul Adha. Kalau Idul Adha itu dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah.
di tanggal 10 Dzulhijjah disebut Idul Adha karena di situ ada kurban, udhiyah. Udhiyah itu artinya kurban. Makanya sholatnya disebut sholat Idul Adha, Id kurban. Karena di situ ada kurban. Dalilnya inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika ay kerjakan sholat untuk Tuhanmu. Di dalam tafsir disebutkan sholat itu adalah sholat Idul Adha, sebab setelah itu ada perintah wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Sembelihlah hewan kurban. Sholat itu dilakukan berjamaah. Waktunya setelah terbit isyraq, setelah terbit matahari, sampai sebelum istiwa. Itu waktunya. Pertengahan siang hari waktunya. Kemudian 2 rakaat berjamaah. Rakaat pertama didahului 7 takbir selain takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya tidak dihitung. Jadi Allahu Akbar baru dihitung 1. Rakaat pertama 7 takbir selain takbiratul ihram. Rakaat kedua 5 takbir, didahului 5 takbir. Setiap takbir disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gampang. Kemudian kalau makmum masbuk ketinggalan takbirnya, tidak disunahkan menambah. Tidak disunahkan menambah. Sedapatnya berapa itu sudah. Kalau makmum masbuk ya. Jadi misalnya salat sunnah idnya dia datang sudah takbir rakaat pertama yang keempat, ya sudah dilanjutkan Allahu Akbar, berarti dia tinggal dapat takbir 3 kan 7. Setelah yang ketiga, bagi dia yang ketiga imam membaca Al-Fatihah, dia tidak disunnahkan lagi menambah 4 takbir yang tertinggal. Tidak disunnahkan. Sebab takbir itu sunnah dan dia lebih wajib mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Lain dengan takbirnya sholat jenazah, karena takbirnya itu termasuk rukun. Kalau ketinggalan wajib menambah. Kemudian yang rakaat keduanya takbirnya ada 5, bacaannya sama subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah itu Al-Fatihah, setelah itu surat seperti biasanya, dan disunahkan membaca surat-surat yang dulu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya umumnya kalau di Indonesia ini yang setengah panjang, setengah pendek, itu pertamanya Al-A'la, keduanya Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Itu biasa yang umum dikerjakan. Kemudian setelah sholat sunnah 2 rakaat, disunnahkan melakukan 2 khutbah. 2 khutbah yang disunnahkan di khutbah tadi untuk menyampaikan tentang peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyampaikan besarnya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang lalai atas perintah-perintahnya. Itu di 2 khutbah itu. Baik khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Disunahkan perintahnya itu perintah ancaman yang disampaikan di khutbah tadi, yang menjadikan orang menangis, menjadikan orang kembali takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salat sunnah id ya. Niatnya, niatnya yang penting lupa, belum disampaikan. Niatnya usolli sunnah Idul Adha atau Idul Fitri rakaat ini ma'muman lillahi ta'ala. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya salat id itu hukumnya sunnah, tapi kalau ditinggalkan
semua tidak ada yang mengerjakan berdosa. Ada yang berpendapat seperti itu, fardu kifayah. Tapi niatnya sunnah. Baik, itu salat sunnah id. Kemudian selanjutnya lagi salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ini yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Ini sudah pernah saya jelaskan, belum ya? 2 rakaat sebelum subuh. Bukan qobliyah subuh, tapi namanya salat sunnah fajar. Gak ada qobliyah subuh. Yang ada salat sunnah fajar. Rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal fajri rak'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat sebelum subuh ini waktunya setelah azan subuh, sebelum salat subuh. Namanya salat sunnah fajar. Ini yang disebut di dalam hadis salatul fajri, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ini salat rawatib. Salat rawatib ini apa sih? Salat rawatib ini salat sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW, baik dia di dalam kota atau di luar kota. Walaupun di luar kota nggak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Ini salat sunnah rawatib. Jadi penting sekali. Jangan sampai kita ketinggalan salat sunnah rawatib ini. Salat sunnah fajar. Kemudian yang kedua 2 rakaat sebelum salat zuhur. Namanya qobliyah zuhur. Niatnya usalli sunnata qobliyatat zuhri. 2 rakaat. Waktunya setelah azan zuhur sampai sebelum keluar waktu zuhur. Jadi sholat qobliyah zuhur itu bisa dikerjakan setelah sholat zuhur. Bisa dikerjakan setelah sholat zuhur. Niatnya juga qobliyah zuhri. Qobliyah zuhri. Kalau kita ketinggalan misalnya masuk masjid sudah terlanjur sholat fardu, lakukan sholat fardu, habis itu lakukan qobliyah zuhur dan sholatnya adaan, bukan golok. Bukan golok. Kemudian ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur ini 2 rakaat juga. Waktunya setelah sholat zuhur sampai sebelum keluar waktu zuhur 2 rakaat. Niatnya usalli ba'diyatat zuhri rakaatain lillahi ta'ala. Qobliyah itu artinya qabla sebelum. Ba'diyah artinya ba'da itu artinya sesudah, gampang. Nah, ini salat sunnah rawatib. Kemudian salat sunnah rawatib yang selanjutnya adalah setelah maghrib. Setelah salat maghrib sampai sebelum keluar waktu maghrib. 2 rakaat. Usalli ba'diyatal maghrib rak'ataini lillahi ta'ala. Mau pakai sunatan nggak apa-apa. Karena ba'diyah maghrib itu sudah sunnah. Tapi kalau mau disebut usalli salata sunnata ba'diyatan tidak ada masalah. Atau usalli ba'diyatal maghrib sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala, itu juga boleh. Tidak ada apa-apa. Lalu yang terakhir salat rawatib ini adalah ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu dilakukan setelah salat isya sebelum keluar waktu isya, yaitu sebelum terbit fajar. Jadi kalau misalnya habis salat isya tertidur, bangun lihat jam 3 malam, sudah adzan subuh, belum adzan subuh, lakukan salat ba'diyah, terlewat salat ba'diyah isya'nya, lakukan. Salat sunnah witirnya juga gitu, terlewat misalnya, lakukan. Bangun jam berapapun, pokoknya sebelum adzan subuh masih bisa melakukan salat sunnah ba'diyah dan witir. Walaupun untuk witir ada khilaf, ada pendapat dhaif yang mengatakan walaupun sudah adzan subuh masih bisa melakukan salat sunnah witir. Ada pendapat lemah. Nah,
Itu sholat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya setiap orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, paling minim ini, tidak meninggalkan rawatib ini sama witir. Ini paling minim, tidak meninggalkan sholat rawatib sama sholat witir. Apalagi di zaman sekarang ini, kita harus menjaga apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita, yang sudah mengatur untuk kita ini bagaimana tata cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya lanjutkan sedikit ya, tinggal sedikit. Kemudian sholat sunnah berikutnya lagi. Nah, tadi ada sholat sunnah rawatib. Setelah itu ada sholat sunnah tambahan di sela-sela sholat sunnah rawatib itu. Di antaranya sholat sunnah isyraq. Ada khilaf di antara para ulama. Sholat sunnah isyraq itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan setelah matahari terbit pertama kali, setinggi 7 hasta dari permukaan laut horizontal. Sholat sunnah isyraq, usalli sunnatal isyraq. Nah, ini sunnah juga dilakukan, jangan sampai ketinggalan. Kemudian setelah itu 2 rakaat ditambah 2 rakaat qobliyah zuhur tadi. Jadi 4 rakaat qobliyah zuhurnya. Paham? Ini termasuk sunnah. Jadi qobliyah zuhur itu yang dilakukan Nabi 4 rakaat, tapi yang rawatib 2 rakaat. Nabi kalau di dalam kota, qobliyah zuhurnya jadi 4 rakaat. Tapi kalau di luar kota jadi 2 rakaat, karena yang rawatib ini, yang 2 rakaat ini. Nah, 4 rakaat ini sebelum zuhur dilakukan 1 kali salam dan 1 kali tasyahud. Tidak ada tasyahud awalnya. Jadi sebelum zuhur 4 rakaat, 1 kali salam, 1 kali tasyahud. Setiap rakaatnya setelah Fatihah membaca surat. Setiap rakaatnya setelah Fatihahnya membaca surat. Ada yang mengatakan setiap rakaat ketiga, rakaat keempatnya habis Fatihah membaca surat, itu sebagai pengganti tasyahud awalnya. Kalau yang biasa dilakukan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam 4 rakaat sebelum zuhur ini dia membaca surat Yasin, karena Yasin itu ada 4 muqra, ada 4 ain. Ada 4 ain. Jadi rakaat pertama ain pertama, rakaat kedua ain kedua, rakaat ketiga ain ketiga, rakaat keempat. Jadi 1 kali qobliyah zuhur itu habis surat Yasin. Tapi lihat dulu kerjaannya, jangan sampai terbengkalai ini. 4 rakaat baca Yasin, baca ayat kursi, baca ini kan ada tanggung jawab juga, harus dikira-kira. Oh, ini kalau saya ngerjakan 4 rakaat pakai Yasin, ini tanggung jawab saya lewat ini. Kewajiban saya lewat. Ya sudah, kerjakan 4 rakaat gak pakai Yasin juga dapat sunnahnya. Nanti ada kelebihan waktu, gunakan Yasin. Kemudian tambahan 2 rakaat setelah ba'diyah zuhur. Jadi ba'diyah zuhurnya juga 4 rakaat, tapi 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ba'diyah zuhurnya. Lalu setelah itu ada 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini kita di sini tidak pernah melakukan. Langsung sholat fardu. Enggak, 4 rakaat sebelum asarnya ini, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Ba'diyah asar enggak ada. Bahkan diharamkan melakukan sholat setelah asar. Tidak boleh. Kemudian ada lagi sholat qobliyah isya. Qobliyah maghrib itu khilaf di antara para ulama. Kalau ba'diyah maghrib tambahannya namanya bukan tambahan ba'diyah, namanya sholat sunnah awwabin. Itu bisa sholat apa saja. Bisa sholat tasbih, bisa sholat ini. Nah, itu sholat sunnah awwabin itu dianjurkan juga untuk dilakukan. Sholat sunnah awwabin itu 4 rakaat setelah ba'diyah maghrib.
4 rakaat setelah ba'diyah maghrib, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kita bisa laku 6 sama ba'diyah maghribnya jadi 6. Ya. Sama ba'diyah maghribnya jadi 6. Namanya sholat sunnah awwabin. Jadi awwabin itu sebetulnya waktunya. Kalau misalnya kita setelah ba'diyah maghrib itu, ba'diyah maghribnya tergolong awwabin. Awwabin itu adalah 6 rakaat yang dilakukan setelah sholat maghrib. 2 rakaatnya ba'diyah maghrib, kemudian 2 rakaat berikutnya sholat sunnah tasbih, 2 rakaat berikutnya sholat sunnah tasbih, cukup, itu awwabin. 6 rakaat. Atau 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat hajat, 2 rakaat taubat misalnya. Itu awwabin. Itu sholat sunnah awwabin. Karena waktunya, itu yang disebut awwabin itu waktunya. Nah, kemudian 2 rakaat sebelum isya, ada yang mengatakan itu sholat sunnah ridho namanya. Ada yang mengatakan itu, tapi qabliyah isya sebut saja. Qabliyah maghrib khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan, saya sudah pernah menjelaskan waktu maghrib itu ada 2 pendapat. Pendapat yang terakhir mengatakan waktu maghrib itu pendek. Jadi qabliyah maghrib itu ada yang tidak menganjurkan sebab ditakutkan nanti justru ketinggalan sholat maghribnya. Karena waktu maghrib itu pendek sekali. Tapi kalau ada yang mau melakukan itu nggak ada salahnya, karena ada pendapat juga yang membolehkan. Dan juga dalilnya baina kulla adzanaini salatun liman syaa. Di antara azan dan iqamat itu salat bagi siapa yang menghendaki. Artinya termasuk qabliyah maghrib itu bisa berarti melalui hadis ini. Jadi tidak ada masalah juga kalau mau menambah qabliyah maghrib. Lalu qabliyah isya. Ba'diyah isya selesai, kemudian witir. Kemudian setelah itu ada salat duha yang insyaallah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Sudah 1 jam lebih. Mungkin ada pertanyaan. Qabliyah isya 2 rakaat. 4 rakaat juga boleh.